Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas soal tentang teori relativitas khusus. Nah, baik, kita mulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama ini disebutkan kelajuan partikel yang memiliki momentum linier 5 MeV per C dan energi relativistik 10 MeV adalah titik-titik. Jadi dalam soal ini ditanyakan adalah kelajuan dari partikel dengan momentum linier dan energi relativitas totalnya diketahui di soal tersebut. Nah, baik, untuk menyelesaikan soal ini maka kita menggunakan persamaan E kuadrat itu sama dengan P kuadrat kalikan C kuadrat plus E0 kuadrat. Nah, untuk E diketahui setelah 10 kuadrat, kemudian P itu adalah 5 per C ya, jadi 5 per C ini dikuadratkan dikalikan dengan C kuadrat plus E0 kuadrat. Nah, di luas kiri berarti ini ada 100, kemudian ada 25, kemudian plus E0 kuadrat. Dengan demikian kita peroleh E0 kuadrat sama dengan 75. Nilainya adalah 75. Kemudian untuk mencari kecepatan atau kelajuan kita menggunakan persamaan E atau energi relativistik total, ini sama dengan M massa relativistik kalikan dengan C kuadrat. Nah, berarti di situ ada massa relativistik adalah massa diam kalikan C kuadrat, ini massa diamnya sudah dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, ini untuk massa relativistik, kemudian ini sama dengan E. Nah, agar nanti mudah untuk pengerjaannya dan akarnya hilang, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan sehingga di sini ruas kiri E kuadrat, ruas kanan berarti ada M0 C kuadrat itu adalah E0, jadi ruas kanan ini sebenarnya adalah kita tuliskan boleh seperti ini, M0 kuadrat C pangkat 4 per 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau boleh tuliskan E kuadrat sama dengan E0 kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, E kuadrat berarti adalah 100, kemudian E0 kuadrat 75 seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kemudian ini ada 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita sederhanakan, ini ada 3, kemudian di sini ada 4, jadi ruas kiri ruas kanan kita bagi dengan 25 sehingga kemudian kita peroleh lanjutannya adalah 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3 per 4. Nah, kemudian kita pindah ke ruas kiri, berarti 1 min 3 per 4 sama dengan V kuadrat per C kuadrat, jadi ini ruas kiri 1/4 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, berarti V sama dengan setengah C. Jadi kelajuan dari partikel tersebut itu adalah setengah C. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini disebutkan seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 C menyusur permukaan bumi. Kemudian C itu adalah kecepatan lambat cahaya dalam ruang hampa. Pengamat itu melewati sebuah bangunan di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Bangun geometris itu jika dilihat oleh orang yang diam di bumi berupa elips dengan jarak antar titik apinya adalah titik-titik. Nah, jadi di soal ini ada seorang pengamat di dalam pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C dan dia mengamati sebuah objek
di bumi, dan objek itu ketika diamati oleh pengamat, anggap saja ini pengamat A gitu, dia mengamati objek itu berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah D, atau jari-jarinya nanti sebagai 1 ini ya, 1 meter. Jadi ini adalah misalkan R sama dengan 1 meter. Jadi semuanya ini adalah R sama 1 meter dan seterusnya. Keempat-empatnya ini masing-masing adalah 1 meter. Nah, kemudian ketika diamati oleh orang yang berada di bumi, maka objek ini adalah berupa elips, karena pada bagian yang mendatar ini sejatinya dia mengalami kontraksi panjang ketika diamati oleh A. Jadi menurut orang yang diam, maka panjang sumbu yang mendatar itu tidak lagi 1 meter masing-masingnya, di jari-jarinya tidak lagi 1 meter, tapi ini akan menjadi lebih panjang. Nah, misalkan sekian ini. Jadi ini ketika diamati oleh pengamat yang diam, panjangnya sekian. Kemudian pada arah vertikalnya ini tetap 1 meter, kemudian ke bawahnya juga 1 meter. Jadi ini berbentuk elips. Nah, ini ya, jadi bentuknya ketika diamati oleh pengamat yang diam, ini bentuknya elips. Oke, misalkan seperti ini. Nah, untuk perlu diketahui, elips ini memiliki 2 fokus, misalkan ini adalah F1, kemudian di sini adalah F2 ya, F1 kemudian di sini adalah F2. Tadi ini kita misalkan sebagai R ya, sumbu pendek ini 1 meter. Kemudian yang perlu diketahui dari elips ini adalah ketika kita ambil setiap titik pada elips ini, maka jaraknya ke fokus 1 dan jaraknya ke fokus yang kedua nanti totalnya selalu sama. Jadi kalau pas posisi seperti ini sama. Jadi kalau misalkan ini adalah misalkan ini adalah Hi gitu ya. Jadi misalkan ini adalah Hi, ini adalah Hi, maka nanti jaraknya ini selalu sama dengan 2 Hi. Jadi nanti di sini bagian ini panjangnya adalah 2 Hi. Oke, jadi ini adalah 2 Hi. Dengan demikian setengahnya ini adalah Hi. Ini yang perlu diketahui dari elips ya. Kemudian nanti akan kita cari adalah misalkan ini adalah P gitu ya. Misalkan ini adalah P, maka nanti kita akan mencari 2P ini. Jadi ini juga P, berapakah 2P. Nah, baik, sekarang kita akan mencari berapakah sebenarnya panjang dari Hi ini. Jadi Hi ini adalah ketika diamati oleh pengamat yang diam relatif terhadap bangunan ini, dan ketika diamati oleh pengamat yang bergerak itu menjadi sepanjang R 1 meter ya. Jadi untuk mencari Hi kita menggunakan kontraksi panjang, yaitu Hi R ya, R itu sama dengan Hi kalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, R-nya ini adalah 1. Kemudian ini Hi dicari 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kalau dikuadratkan berarti nanti ini ada 1. Kemudian tidak perlu dikuadratkan saja, ini Hi. Kalau ini nanti mesti ketemunya dalam akar ini adalah 0,8 atau 4/5. Jadi Hi ini adalah 5/4 meter atau 1,25 meter. Nah, jadi ini adalah Hi. Nah, kemudian yang kita cari bukan Hi-nya tapi adalah P. Nah, P tadi kalau kita lihat dari gambar ini ada hubungan Pythagoras ya, segitiga P Hi R ini. Jadi ada Hi kuadrat sama dengan min R kuadrat di akar itu sama dengan P. Jadi berlaku untuk mencari P, ini adalah akar dari Hi kuadrat min R kuadrat. Nah, ini untuk Hi berarti 5/4 kita kuadratkan, kemudian dikurangi dengan 1 kuadrat. Jadi ini akar dari 25/16 min 1 kuadrat, berarti ini adalah 16/16.
16. Nah, jadi ini hasilnya adalah akar dari 9 per 16 atau ini adalah 3/4 meter, itu panjang dari P. Nah, jarak antara dua titik fokus, jarak F1 ke F2, berarti ini adalah 2 kali P, yaitu menjadi 2 kali 3/4 yang sama dengan 3/2 meter atau 1,5 meter. Nah, kita lihat opsinya di soal ini, jadi 1,5 meter, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan di soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga ini disebutkan menurut seorang pengamat yang berada di planet X ada 2 pesawat luar angkasa, ya. Jadi pesawat A dan pesawat B melaju searah dengan kecepatan tinggi pada garis lurus ke arah kanan. Menurut dia, pesawat A bergerak dengan kelajuan 0,75 c berada di belakang pesawat B yang kelajuannya adalah 0,5 c. Menurut pengamat yang ada di pesawat A, kelajuan dan arah pesawat B bergerak adalah titik-titik. Nah, baik, ini akan digambarkan keadaan dari sistem itu. Jadi misalkan di sini ada pengamat di sebuah planet, kemudian dia mengamati ada pesawat A, kemudian bergerak. Kalau misalkan ini adalah O, ini adalah A, jadi adalah kecepatan A menurut O itu adalah 0,75 c. Kemudian ada pesawat B yang bergerak dengan kecepatan VB menurut O itu adalah 0,5 c. Ya, jadi ini adalah B. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah kecepatan A, kecepatan B menurut pengamat atau menurut pilot di A, gitu ya. Baik, kita mulai di sini. Jadi VAO itu adalah kecepatan A menurut O. Jadi VA menurut O, kemudian VBO, jadi ini adalah kecepatan B menurut orang. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan ini, kecepatan B menurut A. Maka setelah kita meroleh skema ini, kemudian kita masukkan ke persamaan penjumlahan kecepatan relativistik. Jadi ada VBO itu nanti sama dengan VBA ditambah dengan VAO. Oke, dibagi dengan 1 plus VBA kemudian dikali dengan VAO per C kuadrat. Nah, VB menurut O itu adalah 0,5 c. VBA, jadi VB menurut A ini ditanyakan. Kemudian VA menurut O ini adalah 0,75 c dibagi dengan 1 plus VBA kalikan VAO, jadi 0,75 c kalikan VBA per C kuadrat. Nah, yang pembagiannya ini kita coret 1. Oke, kemudian nanti kita kalikan silang, ya, kalikan silang. Jadi saya tuliskan di halaman berikutnya. Jadi ada setengah, saya tulis pecahan, kalikan 1 plus 0,75. 0,75 nya saya ganti dengan pecahan juga aja, biar nanti lebih mudah. Berarti 3/4 VBA per C ini sama dengan VBA plus 0, bukan 0,75 ya, 3/4, kita buat 3/4 aja. Ini adalah 3/4
C ya, seperti di persamaan terakhir ini 0,75 C jadi 3/4 C. Nah kemudian ini dikalikan, jadi ada setengah plus 3 VBA per 8C sama dengan ini adalah VBA plus 3/4 C. Nah ini ya. Baik, sambil kita teliti lagi ya, mungkin apakah ada yang keliru atau tidak. Oh ini masih setengah C ya, jadi ini ada setengah C. Nah ini ada C, berarti sini ada C nya hilang bagian yang ini, jadi C nya ini akan hilang. Oke. Nah kemudian yang ada VBA kita kumpulkan dengan VBA yang ada C nya dengan C. Nah berarti ini ada setengah C min 3/4 C sama dengan VBA, berarti nanti adalah 1 min 3/8. Jadi ruas kiri ini nanti akan diperoleh 1/4 C minus gitu ya, karena yang 3/4 lebih besar daripada setengah. Kemudian yang ini berarti adalah ketemunya 5/8 VBA ya, jadi untuk VBA nanti kita peroleh VBA ini sama dengan min jadi ini adalah 2/5 C. Nah atau bisa juga ini adalah min 0,4 C. Jadi minus ini yang artinya adalah dia bergeraknya ke kiri, jadi ini adalah ke kiri sebesar 0,4 C. Jadi opsi yang sesuai adalah C ini. 0,4 C ke arah kiri. Baik, kita lanjutkan soal yang keempat. Pada soal yang keempat ini, seorang pengamat berada dalam sebuah pesawat yang sedang bergerak pada arah horizontal dengan kecepatan 0,8 C. Pengamat itu melihat sebuah kubus, dan kubus itu terletak di tanah sedemikian rupa sehingga salah satu sisinya sejajar dengan arah kecepatan pesawat. Seandainya volume kubus yang teramati pengamat adalah 0,6 meter kubik, maka rasio volume kubus menurut pengamat bergerak terhadap volume kubus menurut pengamat diam adalah titik-titik. Jadi di sini ada kubus, yang rusuknya misalkan ini adalah S, kemudian ini adalah S. Kemudian ini diamati oleh orang yang dalam pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Kemudian juga diamati oleh orang yang diam relatif terhadap kubus ini. Nah, ukuran kubus itu menurut misalkan ini adalah A, ini adalah B, maka nanti volumenya akan berbeda. Jadi menurut B, semua rusuknya tetap S, sehingga volume menurut B ini adalah S kalikan S kalikan S atau S pangkat 3. Sedangkan volume menurut A nanti akan berbeda karena pada arah mendatar ini yang sejajar dengan V itu nanti akan mengalami pemendekan. Jadi pada bagian ini akan mengalami kontraksi panjang. Ya, mengalami kontraksi panjang sehingga nanti volume menurut A itu nanti adalah S kalikan S kalikan S aksen gitu ya, atau S kuadrat kalikan S aksen. Nah, baik, kemudian kita akan mencari perbandingannya. Jadi ada VA, V menurut A, dan V menurut B yang diam relatif. Jadi VA ini adalah S kuadrat S aksen per VB S pangkat 3. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan. Kita coret. Nah, ini. Kemudian VA tadi sudah diketahui di soal adalah 0,6. Di 0,6 meter kubik. Kemudian ini adalah sebentar. Ini adalah perbandingannya. Kita cari perbandingan. Tidak boleh satukan dulu. Ini adalah VA. VA ini adalah
VB. Jadi VA tersisa S aksen X aksen itu adalah S kalikan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat per sini adalah tinggal S, sehingga S nya ini hilang semua. Oke, saling menyatakan. Kemudian kita masukkan akar dari 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat per 1. Nah, di dalam akar ini maka akan diperoleh 0,6 dan ini 1. Nah, kalau masing-masing kita bagi dengan 0,6 maka nanti ini adalah atau kita bisa tuliskan menjadi pecahan ya, 3 per 5 per 1 atau boleh tuliskan 3 per 5. Nah, untuk 3 per 5 ternyata di soal opsinya ini tidak ada. Jadi kita ubah saja bagian atas dan bawah ini masing-masing kita bagi dengan 3 sehingga kita peroleh ini adalah 1 per 5 per 3. 5 per 3 itu berarti adalah 1,67. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 1,67. Jawabannya yang sesuai adalah opsi D. Kemudian terakhir yang kelima. Menurut pengamat di sebuah planet ada 2 pesawat antariksa yang mendekati dari arah yang berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A, kecepatannya 0,6 C, dan pesawat B yang kecepatannya 0,4 C. Menurut pilot pesawat A, besar kecepatan pesawat B adalah titik-titik. Nah, jadi untuk soal ini ada pengamat di sebuah planet, kemudian mengamati ada 2 buah pesawat luar angkasa. Ini ada orangnya, kemudian bergerak. Ini menurut O, pesawat A ini, jadi ada VA menurut O, kecepatannya adalah 0,5 C. Kemudian pesawat yang kedua, ini adalah VB menurut orang yang di planet, kecepatannya adalah 0,4 C. Jadi minus ke kiri ya. Jadi misalkan ini adalah B. Nah, maka yang ditanyakan adalah berapa kecepatan dari pesawat B menurut pilot pesawat di A. Jadi, untuk mengerjakan itu, ini adalah kecepatan VBO. Jadi, VBO, kecepatan V menurut O. Kemudian ini adalah VAO itu berarti yang ke sini. Ya. A menurut O. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa kecepatan B menurut A. Jadi ini adalah yang tanyakan VBA. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini maka kita harus mencari berapa kecepatan orang ini menurut A. Jadi VA menurut O, kebalik ya, VO menurut A ya. Jadi kecepatan orang menurut pilot di A. Jadi menurut pilot di A itu orang ini akan bergerak ke arah kiri. Ya, bergerak ke arah kiri dengan kecepatan yang nilainya 0,5 C. Jadi ini adalah VO menurut A, itu adalah min 0,5 C, berarti ke kiri. Sekarang kita akan mencari berapakah VBA. Nah, baik, jadi VBA warnanya saya ganti dulu. Jadi VBA ya, jadi VBA sama dengan VOA plus VBO per 1 plus VOA kalikan VBO per C kuadrat. Jadi yang ini sebenarnya adalah VB menurut O ya. Nah, baik, kita masukkan VO menurut A itu adalah min 0,5 C, kemudian VBO, B menurut O itu adalah min 0,4 C, karena ke kiri semua, per 1 plus VOA, VO menurut A adalah minus 0,5 C, dikalikan dengan minus 0,4 C per C kuadrat. Nah, berarti yang atas itu nanti akan kita peroleh VBA sama dengan min 0,9 C, kemudian yang bawah itu adalah 1
plus gitu ya. Jadi kita lihat di sini 0,5 C kalikan 0,4 jadi 0,2. Jadi plus di situ C-nya dicoret dengan yang bawah. Jadi ini adalah 0,2. Jadi 0,9 C ini minus per 1,2. Nah, ini masing-masing dibagi dengan 0,3, berarti yang atas adalah 3, yang bawah 4. Jadi 3/4 C atau minus 0,75 C. Jadi besarnya adalah 0,75 C. Jadi opsi yang sesuai adalah D. Baik, demikianlah pembahasan kita pada soal kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.